Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bihi wa kafa. Wassalatu wassalam ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan minal lisani wafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada kita semua dan kepada seluruh alam, dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang berbahagia, terutama pada dosen pengampu saya, Ibu Nikmah MPD, dan kepada kawan-kawan semua. Mengawali perjumpaan kita pada kali ini, moga-moga kita semua bisa mengikuti pembahasan-pembahasan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat pada diri kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan sama-sama kami hormati dosen mata kuliah kami, yaitu dosen metodologi studi Islam, yaitu Ibu Nikmah MPD. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan dari PGMI semester 1. Insya Allah akan bersama-sama untuk kedepannya. Berkat dan limpahan rahmatnya, sama-sama mengharapkan dan dapat menyelesaikan pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi, adapun judul pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu definisi agama, membutuhkan manusia, kebutuhan manusia terhadap agama, peran Islam dalam membentuk nilai moral dan sosial. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Agama merupakan pegangan hidup umat Islam untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak, dan juga merupakan suatu pedoman atau pandangan untuk menjalani kehidupan kita. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Fitrah manusia menyebabkan untuk mencari jati dirinya, dan ini merupakan pegangan hidup yang menjadi panduan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi keterbatasan manusia ada berkaitan dengan spiritual dan metafisik, mencari makna dan tujuan hidup.
Dan agama merupakan salah satu cara untuk melakukannya, mengatasi tantangan, menghadapi krisis dan perubahan signifikan dalam kehidupan. Agama sebagai sumber wahyu yang jelasnya kita tahu semua sumber utamanya daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral ataupun asusila. Agama sebagai pondasi, itu sebagai karakter, merupakan pondasi utama dalam kita membentuk karakter dan jati diri kita. Jadi agama sebagai pegangan hidup. Pendidikan agama Islam itu memiliki peran penting dalam membentuk nilai moral dan sosial, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam dan mengembangkan karakter Islam yang kuat, berakhlak mulia dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Jadi berdasarkan latar belakang itulah perlu kiranya merumuskan masalah sebagai pijakan untuk kajian apa yang akan kita bahas ke depannya. Adapun rumusan yang akan kita bahas ialah ada 3. Apa itu agama? Yang kedua, apa kebutuhan manusia terhadap agama? Dan yang ketiga, apa peranan Islam dalam membentuk nilai moral dan sosial? Para kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, kalau kita mengkaji arti pentingnya agama bagi manusia, kita akan tahu dulu, sebelumnya kita akan tahu dulu makna ataupun definisi agama. Makna agama dalam bahasa Arab disebut din, yang memiliki pemaknaan banyak. Makna-makna yang utama dalam kata din disebutkan menjadi 4. Yang pertama, keadaan berutang. Yang kedua, penyerahan diri. Yang ketiga, kuasa peradilan. Yang keempat, kecenderungan alami. Jadi konsep-konsep pemaknaan yang berkaitan dengan berhutang seperti merendah diri, menjadi hamba, mengabdi. Lalu dari pemaknaan utama, seorang hakim, penguasa dan pemerintah dapat diperoleh makna lain seperti yang perkasa, yang besar dan yang kuat. Dalam perspektif yang berbeda, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana. Agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana. Dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu, agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri, meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat, yaitu akhirat. Namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara psikologis, agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik atau dalam diri, dan motif ekstrinsik, yaitu yang berpengaruh pada di luar diri kita ya. Yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi oleh keyakinan non agama, baik doktrin maupun ideologi yang bersifat profil. Dengan begitu, agama adalah sebuah makna di mana setiap orang
bebas menentukan haknya untuk beragama, karena di dalamnya manusia menemukan pandangan. Kebutuhan manusia terhadap agama, sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Yang ketiga alasan inilah ialah diantaranya yang pertama, fitrah manusia. Sebagai fitrah manusia, dalam konteks hal ini diantara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya. Sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal, memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Kemudian yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab, seorang tokoh agama di Indonesia, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu sisi dalam manusia ialah ini ditunjukkan oleh Al-Quran, dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surat Asy-Syam ayat 7-8 yang maksudnya demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk. Di sini berbeda dengan terminologi kaum sufi bahwa nafs adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercelah dan perilaku buruk, dan dalam hal ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Lebih lanjut dan lebih jauh lagi, Quraisy Shihab berpendapat bahwa kendati pun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja dorongan dan daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Dalam literatur teologi Islam, kita jumpai pandangan kaum Mu'tazilah yang rasionalis karena banyak mendahulukan akal dalam memperkuat argumentasinya daripada wahyu. Namun demikian, mereka sepakat bahwa manusia dengan akalnya memiliki kelemahan. Akal memang dapat mengetahui yang baik dan buruk, tetapi tidak semua yang baik dan buruk dapat diketahui oleh akal. Dalam hubungan ini, kaum Mu'tazilah mewajibkan kepada Tuhan agar menurunkan wahyu dengan tujuan agar kekurangan akal dapat dilengkapi oleh wahyu dalam ini agama. Dengan demikian, secara tak langsung kaum Mu'tazilah memandang bahwa manusia memerlukan wahyu atau memerlukan agama. Kemudian seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam diri maupun tantangan yang dapat berupa dorongan hawa nafsu, ya. Itu tantangan dari dalam diri, ya.
dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia daripada Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya yang banyak, tenaga dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia daripada Tuhan. Kita misalkan membaca ayat yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ini ada di surat Al-Anfal ayat 36. Berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obat terlarang dan lain sebagainya dibuat dengan sengaja. Pada zaman semakin sekuler ini, agama memainkan peranan paling penting. Agama memainkan peranan penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah manusia itu sendiri dengan mengajarkan agar taat menjalankan agama. Para hadirin yang dirahmati Allah, dan selanjutnya peran Islam dalam membentuk nilai moral dan sosial. Jadi Islam memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk nilai-nilai moral dan sosial individu maupun masyarakat. Agama ini memberikan panduan hidup yang komprehensif, mulai dari hubungan individu dengan Tuhan, sesama manusia, hingga hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi adapun nilai-nilai moral yang dibentuk Islam, yang pertama tauhid. Nilai-nilai yang dibentuk oleh Islam, yang pertama tauhid. Konsep keesaan Tuhan mengajarkan manusia untuk hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nilai ini membentuk dasar keyakinan yang kuat untuk mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Macam tadi tuh ya, yang di awal itu mukadimah tadi kita sama-sama mendengar baca surat Al-Ikhlas ya, yang memerintahkan bahwa keesaan Tuhan, disebutkan keesaan Tuhan ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sekutu baginya, dan hanya Dialah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, keadilan ya. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya berlaku antara sesama manusia saja, tetapi juga dalam menjalankan hukum dan mengambil keputusan. Kemudian ketiga, kasih sayang. Nilai kasih sayang dalam Islam sangat luas, meliputi kasih sayang kepada orang tua, kerabat, sesama muslim, bahkan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, jujur. Kejujuran adalah sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kejujuran dalam ucapan, kejujuran dalam tindakan dan pergaulan merupakan cerminan iman yang kuat. Dan yang kelima, amanah. Amanah di sini berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ya. Nilai ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Yang keenam, sabar. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dan kesulitan adalah salah satu sifat utama yang diajarkan Islam.
Sabar dapat membantu manusia menjadi lebih kuat dan bijaksana. Itulah penting sabar. Peran Islam dalam membentuk nilai sosial. Nilai-nilai moral yang diajarkan Islam tersebut kemudian membentuk nilai-nilai sosial yang positif dalam masyarakat. Ada nilai-nilai positif tersebut ada 4 lah, minimal 4 ya. 4 yang itu toleransi, gotong royong, persaudaraan, kesetiakawanan. Jadi nak urai satu-satu lah ya. Toleransi ini apa? Nah, itu Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Yang kedua, gotong royong. Nilai gotong royong sangat kental dalam ajaran Islam. Saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan adalah kewajiban setiap muslim. Dan yang ketiga, persaudaraan. Islam menciptakan rasa persaudaraan yang kuat di antara sesama muslim, sehingga terjadilah hubungan yang erat dan saling mendukung. Ini bentuknya seperti inilah, saling erat dan saling mendukung. Kemudian yang keempat, kesetiakawanan. Nilai kesetiakawanan mendorong umat Islam untuk saling membantu dalam kesulitan dan berbagi rezeki dengan sesama. Jadi begitulah ya yang dipaparkan. Terima pembahasan tadi yang panjang sudah kita jelaskan. Jadi tibalah saatnya pada penghujung apa yang sudah kita bahas ya. Tapi sebelumnya cobalah saya akan merangkum daripada isi yang kita bahas tadi ya. Jadi Islam menjadi pilar penting dalam pembentukan moral dan etika yang kuat pada individu muslim dan seluruh umat Islam lainnya. Agama Islam memainkan peran yang vital dalam membentuk moral dan etika individu melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam yang baik, yang itu yang akan membangun kesadaran moral, memperkuat iman, dan memberikan panduan perilaku yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Islam mengajarkan nilai-nilai universal jauh sebelum lahirnya prinsip demokrasi dunia, seperti keadilan, kejujuran, kesopanan, kesabaran, dan kedermawanan. Selain itu, Islam juga mengajarkan nilai-nilai seperti menghormati dan menghargai sesama serta menjaga lingkungan. Akhlak Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk landasan utama dalam membangunkan karakter. Islam membekali pemahaman nilai-nilai agama, mengenalkan ajaran agama, dan membentuk rasa taat terhadap Tuhan. Selain itu, Islam memberikan pendidikan moral sedari dini, membantu anak memahami perbedaan antara yang benar dan salah, mana yang benar, mana yang salah, serta mengembangkan sikap baik dan empati terhadap sesama manusia. Namun Islam juga menghadapi tantangan. Seperti perubahan nilai dan norma sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan generasi. Jadi tentulah kita akan mencari bagaimana cara solusi untuk mengatasinya. Jadi diperlukan strategi-strategi yang tepat dalam pendidikan agama. Pengamalan bukan hanya sekedar teks yang kaku, tapi aplikatif, menyentuh ruang hakikatnya, yaitu ruang hakikat manusia. Sehingga agama menjadi sebuah kebutuhan dan bukan jumud keterbelakangan.
Untuk saran, saya selaku pemberi materi pada pembahasan kita kali ini sangat-sangatlah mengharapkan saran ataupun kritik daripada berbagai pihak, khususnya pada dosen kami mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu Ibu Nikmah MPD, yang insyaallah dirahmati Allah, yang kritikan itu tentulah sangat perlukan, terutama bagi para pencari kebenaran lah, para pencari keridhaan Allah, ya, yang mana pembahasan itu tentulah jauh daripada kesempurnaan. Moga-moga kritikan, saran daripada semua pihak dapat bermanfaat pada diri saya. Jadi untuk itulah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang, tentulah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk itu tentulah datangnya daripada diri saya pribadi, yang mesti perlu banyak bimbingan lagi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua pada jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.